got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys to walk. Perkenalkan, nama Ibu Erwismiarti, SPD. TK ini buka dari Kediknas 2017, muridnya 7. Murid 7 dengan guru 3. Tahun berikutnya kita mulai bagaimana caranya masyarakat tahu kalau kita ini ada TK. Di sini, di blok ini ada TK. Alhamdulillah tanpa sengaja dari mulut ke mulut, dengan kita cara andalan kita, pelajaran utama kita di sini apa, yang kita andalkan apa, masyarakat kan tahu cara kita melayani anak. Tahun berikutnya bertambah lagi sampai tahun ini jumlahnya 63 yang terdaftar di Dapodik Diknas. Jumlah awalnya 7, naik 12, naik 32, naik lagi. Alhamdulillah setiap tahun ada kenaikan. Ya itu caranya itu. Bagaimana caranya kita melayani wali murid supaya wali murid itu menyampaikan ke masyarakat lain. Terus ini juga operator juga selalu masukkan ke Google, ya, ke Google Map, ke FB, itu ke Instagram dia. Jadi kegiatan anak ini selalu diposting, dimasukkannya di situ. Itu cara kedua bagaimana TK kita ini bisa dikenal orang. Karena kita lingkungan Sunda ya, pernah ngajarin pakai bahasa Sunda meskipun satu bukan orang Sunda. Dikit-dikit kita kenalin tentang bahasa. Pernah dari sesuai dengan tema kalau sekarang itu topik ya, kalau dulu tema. Jadi misalkan pertama lingkungan, kita kenalin dari kepala itu bahasa Sundanya apa, terus mata, terus yang ada di lingkungan sekitar sekolah, pokoknya terus angka pakai bahasa Sunda juga kita kenalin, terus kesenian yang ada di Sunda itu ya, kayak misalkan tarian-tarian, terus alat angklung itu, mengenalkan apa namanya sih, alat musik ya, alat musik khas Sunda ya. Ada waktu itu disimpan di mana ya, di dalam sini ya, ada kita nyimpan semua. Terus kalau gotong royong, biasanya ketika kita kayak mainan bareng-bareng itu kan biasanya berantakan. Kalau udah selesai, sebelum masuk kelas, silakan anak-anak diberesin dulu mainannya, nanti kita masuk ke kelas kalau udah selesai semua gitu. Terus habis mengerjakan tugas, biasanya kan anak balik kelas kayak biasanya habis ngerjain tugas tuh pada langsung main. Sementara di sini tempat pensil, buku ya sama makanan pada ceceran belum diberesin. Biasanya kita arahkan dulu. Ya walaupun nanti ada yang mau ada yang enggak, tapi kalau udah mau pulang mau nggak mau kan harus diberesin. Mau. Ya walaupun masih ada yang misalnya ketinggalan. Biasanya kita dengan kayak mendongeng sih. Dengan mendongeng itu kan kita baca ya sambil pakai buku. Ntar kan lama-lama jadi anak tertarik pengen membaca, biar dia bisa ngerti ceritanya kayak gitu. Kalau misalkan itu biasanya emang pakai dongeng ya Bu ya, dongeng terus lama-lama kan ntar anak pengen tahu huruf-huruf apa aja tuh. Kita sebenarnya tiap hari tuh pengenalan dulu huruf sih, walaupun dia udah bisa baca tetap kita ajarin A, B, C, D sampai Z. Soalnya kan pola belajar anak sekarang itu nggak ngeja satu-satu, per kata. Per kata, kayak misalkan na, ba sama ca gitu. Jadi kalau dulu kan B, A, ba, C, A, ca, sekarang enggak. Jadi mau nggak mau kita harus setiap hari kita kasih tahu tuh huruf dasar tuh apa aja gitu kan anak-anak. Iya, biar mereka jangan cuma bisa baca tapi nggak tahu huruf. Soalnya ada baca lancar, tapi begitu ditanya satu-satu nggak tahu itu huruf apa. Masih ada yang kayak gitu. Baca buku biasa lancar yang dikasih sama kita, yang masih gampang-gampang yang kayak baca ada. Tapi begitu di depan tulis kita udah perkenalan dari A sampai Z.
Ketika kita tanya satu-satu, coba Cila, ini huruf apa? Anaknya bengong, nggak tahu. Gitu. Jadi disitu kayak lewat media dongeng segala macam. Iya, media bagus Cerita gitu. cerita, iya cerita. Tapi memang sebenarnya awalnya itu dari cerita sih sebenarnya, kalau anak-anak yang bisa bikin dia tertarik untuk baca itu dari cerita. Pertama, kita tidak boleh menghukum anak. Kita sudah pakai kurikulum merdeka. Anak kita panggil, kita tanyakan, kenapa tadi berbuat begitu? Nih, kalau dia berbohong ya, seandainya hari ini kita infak, kita sadako. Siapa yang bawa sadako? Saya nggak bawa, Bu. Tapi tiba-tiba di tasnya ada. Kita panggil anaknya. Tadi benar tidak dibawain makanan sama mama? Enggak, Bu. Coba Ibu periksa. Jadi harus dengan tindakan, harus dengan kata. Kalau dengan anak, begitu kita lihat, oh ini Ibu temukan makanan. Tadi kenapa bilang nggak dibawain? Namanya anak, pasti dia ada kata untuk mengelak supaya tidak dihukum. Gimana coba menurut Ananda semua jawaban dia? Dia jawab begini, Ibu, oh iya aku lupa Ibu. Itu kunci anak untuk mengelak supaya dia tidak kena hukuman. Selalu Ibu temukan kalau mengadilin anak dengan cara tidak menghukum, kita tanyakan dulu, kita panggil, dia pasti mengelaknya dengan kata, aduh Ibu lupa. Sambil pura-pura mukul-mukul kepala, lupa Bu, atau garuk-garuk kepala. Nah itu kunci anak. Nah kalau dia sudah begitu, nih kita tanyakan lagi, besok-besok masih mau berbuat begitu? Kan sudah tahu, udah Ibu jelaskan kalau kita bohong dosa. Nah itu kita juga secara tidak langsung melatih bentuk akidah akhlaknya langsung. Jadi anak tidak merasa teradili, tapi kita menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Jadi anak tidak takut dengan kita. Nah untuk kelanjutannya, insya Allah dia bisa merubah pelan-pelan. Bagaimana dia tindakan dia tadi. Berharapnya kalau misalkan anak-anak dari SPB yang berikutnya, mereka bisa menjadi lebih baik dalam budi pekertinya, haknya, terus adabnya, terutama adab ya. Kalau adab itu kan emang lebih penting daripada dahulukan adab sebelum ilmu. Jadi kalau bisa adabnya anak-anak itu lebih baik lagi ke depannya. Udah ngajarin juga sebenarnya adab-adab gitu, kayak masuk kamar mandi, terus adab mau tidur. Mungkin sekian aja dulu. Ya. Kurang lebihnya mohon. Iya, Makasih. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siddhartha Gautama, atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan Sang Buddha, yang merupakan seorang pelopor atau penemu dari ajaran Buddha. Dhamma atau ajarannya pertama kali disebarkan kepada 5 pertapa. Selama 45 tahun, Sang Buddha mengajarkan ajarannya, yang terhitung sejak tahun 588 sebelum Masehi hingga 543 sebelum Masehi, sehingga dapat menyebar dan berkembang ke seluruh penjuru dunia. Sang Buddha kemudian dikenal sebagai Sang Buddha Guru Dunia. Dhammacakkappavattana Sutta merupakan khutbah pertama tentang 4 kebenaran mulia yang diajarkan secara sistematis, yang antara lain: pertama, kebenaran tentang penderitaan; 2, kebenaran tentang sumber atau sebab penderitaan; 3, kebenaran tentang berakhirnya penderitaan; 4, kebenaran tentang jalan menuju mengakhiri penderitaan. Pada akhir uraian Dhamma ini, 3 murid atau pertapa berhasil mencapai tingkat kesucian,
yang lalu mengajarkan dharma menggunakan analogi atau avadana dan perbincangan atau upaseda yang tampak pada kisah segenggam biji lada. Dari uraian di atas menunjukkan keberhasilan dari Sang Buddha sebagai seorang guru yang mampu membimbing siswanya menuju sebuah keberhasilan. Audio Jungle.